Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du fa inna allaha ba'atha Sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah wa arsalahu bil haqqi syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa amaran nasa bit ta'allumi wat tafaqquh wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'alal ulama warathatal anbiya fa idza kana la rutbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilkar rutbah wa yatabaran nas linaili dzalika syarafil azim. Fama aktsaral muta'allimina wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin wa min haula'il afdhal al qala'il alladhi nahnu al-ana bisadadi haulihi asy-syekh Kiai Haji Ishaq Yahya rahimahullahu rahmatal abrar wa jama'ana wa iyyahu fi zumratil akhyar. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, para putra keluarga al-maghfurlah Kiai Haji Ishaq Yahya dan Umi Nyai Hajah Mamah Umamah, para pejabat yang hadir TNI, sipil maupun Polri yang tadi diwakili sambutannya oleh Pak Camat, pengurus Majelis Taklim Al-Awwabin tadi. Hadir tadi para masyayikh yang sudah meninggalkan tempat ini dulu. Ya, saya dengar tadi Habib Ali Kuitang datang, sekarang ada Kiai Haji Zaini Hamdan. Semua saja yang hadir mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Para santri, putra maupun putri pondok pesantren Miftahul Ulum, insyaallah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua dapat hadir di majelis ini, termasuk saya. Pagi tadi saya masih di Brebes, lalu nyambung ke Tegal ada acara, lalu menjelang maghrib baru sampai Jakarta. Ada penutupan pengajian tadi dari maghrib sampai isya, pada isya baru ngelempengin punggung udah dijemput sama Menteri Perhubungan tadi di Priok. Alhamdulillah kita semua bisa hadir pada acara haulnya Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Ishaq Yahya yang ke-43. Beliau wafat tahun 79, waktu saya umurnya baru 2 tahun. Saya tadi dengerin Masya Allah,
beliau murid langsung Syekh Yasin Al-Padani. Saya nggak ketemu Syekh Yasin, saya ketemu murid-muridnya. Dua guru saya di antara yang utama yang saya mengambil sanad yang kemudian nyambung pada Syekh Yasin adalah Kiai Sahal Mahfud dan Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani, seorang muhaddis dari India yang kemudian tinggal di Pakistan, Karachi. Nah, kalau beliau murid daripada Syekh Yasin, artinya beliau ngajar, bahkan ngaji dan ngajar di madrasah Darul Ulum Mekah. Itu pasti alim. Kalau bahasa zaman sekarang nih, ilmunya bukan kaleng-kaleng. Ilmunya bukan apa namanya? Kaleng-kaleng. Sekarang kalau orang cuman pengen dipanggil Ustadz Kiai, gampang. Apalagi Ustadz di Jakarta itu Masya Allah sebutan Ustadz murah. Lu asal bisa mimpin tahlil juga dipanggil Ustadz di sini. Betul apa tidak? Bisa mimpin tahlil langsung dipanggil Ustadz. Habis gitu ditambahin pakai serban, naik jabatan jadi kiai di Jakarta. Padahal Ustadz itu kalau di Mesir, kalau di luar negeri itu sesungguhnya sebutan buat profesor. Al-Ustadz Ad-Duktur, itu artinya profesor, doktor. Maka tahun 90 sekian gitu, saya pernah dengar dari wak saya Ki Ma'ruf Amin cerita, Syekhul Azhar datang ke Jakarta. Waktu di Jakarta, Kiai, itu orang dikit-dikit manggil orang, Assalamualaikum Ustadz, mau kemana Ustadz, mau kemana Ustadz. Itu Syekhul Azhar bingung, di Jakarta profesornya banyak begitu. Orang dikit-dikit dipanggil apa namanya? Ustadz, dipanggil Ustadz, Ustadz. Kata Syekhul Azhar pada Ki Ma'ruf, Masya Allah, yani Jakarta kathir minal asatidzah aywah. Jakarta ini profesornya banyak ya Kiai gitu katanya. Kata Ki Ma'ruf, belum tahu dia. Ustadz di sini beda sama Ustadz di mana? Di Mesir. Satpam aja dipakein sorban jadi apa namanya? Ustadz, pakai peci putih jadi ustadz. Nah, guru kita Ki Ishaq Yahya, kalau beliau betul adalah mutakharrij dari Darul Ulum, ya, yang kemudian kita tahu mutakharrij Darul Ulum hebat-hebat. Guru Jirin atau Ki Haji Muhajirin Ad-Dari yang juga dikasih nisbat Ad-Dari, artinya alumni daripada Darul Ulum Bekasi, itu juga orang alim. Maka sesungguhnya Masya Allah kita semua sekarang beruntung hadir pada acara haulnya. Hanya saya tadi belum mendengar atau mungkin karena saya nyetelnya lambat, dibacakan tentang manaqib beliau. Belum tadi ya? Nah biasanya dibaca. Karena manaqib seorang alim, kemudian juga bagaimana perjalanan hidup seorang alim, pemikiran seorang alim itu perlu disampaikan pada acara haul. Kalau tidak disampaikan, kita yang hadir tidak tahu tentang siapa sosok yang kita hauli. Maka kalau boleh usul walaupun sedikit, bacain. Apalagi pemikiran-pemikirannya, apalah lagi kalau beliau punya karangan-karangan. Saya ingat ucapan Imam Syafi'i ketika beliau mengomentari seorang ulama Mesir yang alim allamah, namanya Imam Al-Laits. Imam Syafi'i itu ngajinya sama Imam Malik tuh gurunya di Madinah. Di Mekah dengan Al-Imam Khalid Az-Zanji, dengan Imam Waqi'. Itu sampai ada kemudian syair yang santri itu hafal. Pakai bahar wafir ya. Sa'altu ila waqi'in su'a hifadhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani
bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sa'altu ila Waqi'in, aku bertanya kepada Imam Waqi', su'a hifdzi, terkait kenapa saya kok sekarang hafalannya jadi sering lupa. Masya Allah, Imam Syafi'i udah top banget Pak, ngaku hafalannya tak sebagus dulu. Lagi mana kita coba. Nah, Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Umur berapa? 7 tahun, sama kayak orang Gandaria ya. Orang sini kan rata-rata nih Al-Quran di luar kepala semua ini kan ya. Ya, Imam Syafi'i kelolodan. Imam Syafi'i 7 tahun. Segitu aja masih ngaku katanya hafalannya kurang bagus. Lalu beliau hafalannya bukan cuman Quran. Nasab orang ditahu. Nasab si fulan ini minal li'am atau minal kiram. Termasuk orang yang nasabnya bagus apa yang kurang bagus. Itu tahu. Dia tahu. Nah, Imam Waqi' gurunya, Imam Khalid Az-Zanji gurunya, Imam Malik di Madinah gurunya, termasuk di Irak gurunya Imam Syafi'i dan teman diskusinya adalah Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan, murid utama daripada Imam Abu Hanifah. Orangnya gemuk kayak saya begini, tapi terkenal, Masya Allah kalau debat jago. Di Yaman gurunya banyak. Nah, satu ketika Imam Syafi'i mengomentari seorang alim yang juga gurunya yang ada di Mesir, namanya Imam Laith. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Laithu afqahu min Malik, ghaira anna talamidatahu lam yaqumu bihi. Menurut saya, kata Imam Syafi'i, jujur Imam Laith lebih alim, lebih pinter daripada Imam Malik. Menurut saya, kata Imam Syafi'i. Karena yang ngomong Imam Syafi'i pantas saja emang orang pinter. Sayang, kata Imam Syafi'i. Ghaira anna talamidatahu lam yaqumu bihi. Sayangnya murid-muridnya tidak ada yang melanjutkan perjuangan dan pemikirannya Imam Laith. Maka sesudah itu Imam Laith tak lagi disebut orang. Jadi seorang ulama kalau masih mau dikenang, pemikirannya harus ditulis. Selain beliau sendiri menulis. Itu kenapa harus ada orang nulis. Saudara-saudara, Imam Malik emang nulis sendiri kitab Muwatta? Enggak. Beliau hafal, beliau cuma ngajar. Haddatsana Nafi' Maula Ibni Umar, haddatsana, terus. Kemudian jadilah kitab namanya Muwatta, yang nulis muridnya, yang menyebarkan muridnya. Maka kemudian mazhab Maliki tersebar, terutama di seantero Afrika. Kalau Anda ke Afrika mayoritas mazhab Maliki. Sampai sekarang termasuk Andalusia tuh, kampung di mana kita tahu penulis kitab Alfiyah Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik itu mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu kalau sembahyang saudara-saudara tangannya nggak sedakap kalau berdiri, tangannya lurus, nggak ada yang sedakap di sana. Makmum sama mazhab Maliki bingung nih i'tidal apa bukan nih kan gitu. Soalnya nggak ada yang sedakap. Mazhab Maliki kalau sembahyang dia nggak pakai basmalah, kalau Fatihah langsung hamdalah. Yang dibaca qiraahnya qiraah Warash. Kalau tahiyat, nah goyang. Di Indonesia ini udah banyak juga yang tahiyatnya goyang ya. Tapi saya nggak tahu tuh yang goyang tuh dia tahu apa enggak. Kalau dia ngikuti mazhab Maliki tuh ikut-ikutan doang tuh nggak tahu juga dah. Zaman sekarang soalnya banyak orang tahiyat dulunya diem sekarang goyang belagu. Suka negor yang tahiyatnya diem. Gue dulu waktu belum ngerti, belum hijrah, gue tahiyat diem. Gue sekarang udah hijrah, tahiyat goyang gitu kan. Ada istilah hijrah sekarang Kiai. Gitu Pak Camat. Katanya gara-gara udah hijrah tahiyatnya
goyang. Ya, lu tahu nggak tuh tahiyat lu diem ada hadisnya nggak? Kalau gue tahu tahiyat diem riwayatnya Imam Wa'il bin Hujr, dari sahabat Wa'il bin Hujr. Tanya hadisnya lagi. Gara-gara tahiyat diem sama goyang orang ribut tuh sekarang. Ada orang sembahyang yang satu tahiyat diem, yang satu goyang. Yang tahiyat diem asal sembahyang merhatiin yang tahiyatnya goyang di sebelahnya, diliatin. Sembahyang bukannya lurus dia nengok, dia liatin. Asal salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diusap wajah. Asal salam dia usap wajahnya. Yang tahiyatnya goyang negor, yang tahiyatnya diem Kiai. Kata yang tahiyatnya goyang, Pak, Mas, saya perhatiin saudara asal salam ngusap muka. Emang kenapa Pak? Saya mau tanya, itu ada hadisnya enggak? Udah. Zaman sekarang dikit-dikit ada hadisnya enggak? Waduh Pak, saya mohon maaf, saya tuh ngusap muka tuh habis sembahyang, habis salam, bukan masalah ada hadisnya apa enggak. Lah terus kalau enggak ada hadisnya, kalau enggak tahu ada hadisnya apa enggak, kenapa ngusap muka? Saya ngusap muka habis salam tuh karena kalau saya sholat di samping Bapak, saya liatin tangan Bapak goyang, pusing saya, maka muka saya usap katanya. Ini kata saya ini dua-duanya gak benar juga ini. Ngapa juga dia ngeliatin tangan sebelahnya apa namanya? Goyang. Lah yang goyang juga dipakai nanya lagi, ada hadisnya apa enggak ngusap muka? Yang namanya sholat tuh kata guru kita, Ki Zaini Hamdan dalam kitab-kitab fikih. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah rangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir ditutup dengan salam. Berarti kalau sudah selesai salam, udah selesai salat. Lu habis salat mau garuk-garuk, mengusap muka, jangan nanya hadisnya. Karena sudah selesai bab salat. Nah, kembali pada mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang tadi saya bilang itu seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, nyebar sampai sekarang masih diikuti. Kitab fikih utamanya namanya Mukhtasar Khalil. Kalau kata kita di sini tuh ya kitab Minhajut Talibin yang kemudian disyarahi jadi banyak. Ada Mahalli, ada Tuhfatul Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj. Itu artinya talamidatahu yaqumu bihi. Murid-muridnya terus menyebarkan madhab gurunya. Imam Lais padahal lebih alim. Menurut Imam Syafi'i lebih alim daripada Imam siapa tadi? Malik. Tapi kemudian selesai. Lah itulah kenapa keberadaan madzhabul arba'ah. Kenapa sampai sekarang nih ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Kenapa kemudian diikuti di seluruh dunia? Karena murid-murid imam madhab tersebut yaqumu bima nahajahu masyayikhuhu, karena terus melanjutkan perjuangan dan menyebarkan manhaj dan madhab gurunya. Itulah kenapa tadi saya katakan kalau bisa setiap ada acara haul, termasuk haul guru kita Ki Ishaq bin Yahya, ceritakanlah bagaimana beliau pada saat hidup, manhajnya, madhabnya, amaliyahnya, fikrohnya harus diceritakan supaya kita tahu. Fakhudh minal mithal, ambil contoh. Saya pernah hadir acara haul guru hadi di Pisang apa namanya tuh? Jakarta Timur apa daerah Pisangan guru hadi. Nah, sebelum saya seperti ini dibacakan manakibnya guru hadi. Salah satu murid yang paling tua yang masih ada cerita tentang guru hadi. Di antara saja ini, karena panjang pastinya mungkin sekitar setengah jam kurang. Guru hadi itu katanya orang yang Masya Allah, mahabbah akan ilmu dan taklim luar biasa, mengaji luar biasa. Beliau rutin hadir ngaji sama kakeknya Habib Ali yang tadi datang ke Kuitang. Ali
bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali. Kayaknya ngajinya sama Habib Ali tua deh kayaknya kalau saya nggak salah. Mau buyut berarti ya. Ngajinya ba'da pagi hari Jumat pagi. Guru Hadi nikahin anak ba'da Jumat Kiai. Nih pada Jumat mau nikahin anak, akad nikah nih di rumahnya di Pisangan. Yang ngakidin baca doa Habib Ali Kuitang. Pagi Habib Ali Kuitang masih ngajar ngaji nih di Kuitang. Guru Hadi datang ngaji coba. Habib Ali bingung. Kata Habib Ali, Hadi, bukannya ente nanti habis Jumat mau ngawinin anak, aneh datang sono. Iya Bib. Lah kenapa ente ngaji? Ya kan ngaji nikahnya nanti pada Jumat. Ya sekarang ngaji aja dulu. Masya Allah. Kalau orang zaman sekarang mau ngawinin anak, sebulan perek ngaji. Bener nggak kira-kira? Mau ngawinin anak zaman sekarang sebulan perek. Kalau ditanya, kenapa nggak kelihatan pengajian Alawabin? Alawabin saben malam apa ngajinya Ki? Malam Ahad. Kenapa nggak ngaji Alawabin? Gua lagi repot. Mau apa namanya? Mau ngawinin anak. Kapan? Bulan depan. La ilaha illallah. Jauh kan? Nah, kalau Anda tidak dengar cerita tentang Guru Hadi ini, yang Masya Allah kecintaannya sama ilmu luar biasa, Anda tidak akan tahu ada orang alim, ya lewat manakibnya tadi diceritakan, ba'da Jumat mau nikahin anak, pagi masih ngaji dari Pisangan ke Kuitang. Saya nggak tahu naik apa zaman dulu. Naik sepeda kali ya. Zaman dulu paling hebat naik delman, itu zaman dulu. Ya Allah, ya Rasulullah. Itulah pentingnya sejarah, pentingnya manakib. Saudara-saudara, tentu banyak lagi cerita tentang Guru Hadi ini. Di antaranya diceritakan waktu itu, beliau itu orang yang wara, orang yang sangat hati-hati, ihtiyat sama sesuatu yang syubhat. Muridnya yang membacakan manakib itu cerita, Guru Hadi, guru saya, setahu saya kalau diundang acara kondangan atau di luar, disiapin ada makanan banyak, maka biasanya daging sama ayam nggak disentuh. Yang diambil pokoknya selain daging sama ayam. Terus saya pernah tanya pada Guru Hadi, Guru, orang Betawi dulu kan manggilnya apa namanya? Guru, mualim, emang nggak doyan daging? Doyan aneh doyan. Emang nggak doyan ayam, daging ayam? Doyan. Kenapa guru setiap kali saya perhatikan diundang di luar, lalu ada daging, ada ayam, pasti dilewatin. Yang diambil telur, yang diambil tempe, atau sambal goreng kentang, kan begitu. Kerupuk. Begini katanya, kata Guru Hadi. Aneh semenjak denger katanya sapi asal mau dipotong dikemplang dulu, dicakung, tahu dikemplang nggak? Digetok palanya. Ya, apa itu istilahnya? Dikasih lupa. Saya ada istilah dalam pemotongan tuh saya lupa. Ngantuk ya begini nih. Digetok dulu, pemingsanan. Istilahnya pemingsanan. Pingsan kan? Baru dipotong. Aneh nggak mau tuh. Aneh ragu tuh pemingsanan. Walaupun katanya ada yang bilang boleh, ulama, aneh nggak dah. Kalau yang motong si Mamat, aneh tahu, aneh mau makan daging sapi korban. Kalau yang itu aneh enggak. Kalau ayam guru, ayam juga begitu. Kata Guru Hadi. Aneh ragu tuh kalau ayam-ayam yang dapat dari pasar tuh. Namun sekarang tukang potong ayam tahu bener tahu enggak seret gitu. Kedua kadang-kadang tukang potong ayam di pasar, aduh kalau kencing gak jelas cebok apa kagak. Kadang-kadang cuman mepet ke tembok, abis itu disentil 3 kali dia punya barang til udah.
Nah, kalau yang motong aneh tahu si Mamat, aneh mau makan ayam. Wah, ilaha illallah. Kata saya, ini cirinya orang alim itu biasanya waroknya tinggi. Sama kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu coba kita baca tuh dalam kitab-kitab. Salah satunya kitab Salalimul Fudala. Sebuah kitab syarah atas kitab yang ditulis seorang ulama India. Ini kitab syarah ini tulis Syekh Nawawi Al-Bantani. Mensyarahi Nazam Hidayatul Adkiya yang ditulis seorang ulama dari India namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Apa? Malibari. Cuman santri karena belum ada harokatnya salah baca. Syekh Zainuddin Al-Malioboro. Dikira Jogja. Ketika bicara tentang wara, di situ diceritakan bagaimana waraknya Imam Nawawi yang beliau itu sepanjang hidupnya saking waraknya, wara'ul muttaqin atau wara'ul muqarrabin, yang waraknya sudah sangat dekat dengan Allah, lam ya'kul muddata hayatihi illa ala udmin wahid. Imam Nawawi sepanjang hidupnya nggak pernah makan kecuali lauk satu. Ini disuguhin nih kondangan apa di warung Padang, ada yang bayarin macam-macam tuh lauk, diambil satu doang. Kalau mau ngambil rendang ya rendang, kalau mau ngambil ayam ya ayam, kalau mau ngambil telur ya telur, udah yang lain nggak disentuh. Kenapa? Lah ternyata itu tadi orang alim itu takut. Walaupun ini halal, karena keilmuannya tadi takut kalau kebiasaan ngambil semua, ntar ketagihan. Apa namanya? Ketagihan. Emang yang namanya makanan, yang namanya dunia enak bang? Bener. Dunia enak nggak kira-kira? Ya walaupun halal itu ketagihan. Nah makanya beliau cuma satu. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Beda sama orang sekarang, kalau kita diundang kondangan nih di gedung, awinan. Mau salaman masih panjang. Enaknya ngapain dulu tuh? Nah, makan dulu. Lu cari bakso. Habis bakso dia lihat ada martabak, geser, ya enggak? Habis martabak sebelahnya pempek, geser. Habis itu dia lihat soto mana noh? Soto Betawi. Baru bisa salaman. Habis salaman bukan langsung pulang, dimakan yuk. Lah bukannya tadi udah, itu baru pembukaan gitu. La ilaha illallah. Lah yang kayak begini saudara-saudara kok pengen bisa kayak ulama-ulama zaman dulu itu ya jauh. Makanya kalau kita hadir acara haul lalu diceritakan manakib sejarah hidup orang-orang alim, ya orang-orang berilmu, cobalah kita mengikutinya. Walaupun nggak bisa 100%, 50% cakep. Ada syair berbunyi begini. Fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha birrijali falahu. Fatashabbahu, maka hendaknya engkau berusaha tasyabbuh, menyerupai. Birrijali, ya, fatashabbahu illam takunu mithlahum, hendaknya kamu berusaha mengikuti, menyerupai orang-orang besar, orang alim yang kau hadir pada acara haulnya. Illam takunu mithlahum, walaupun nggak bisa sama persis, nggak bisa 100%, 50%-nya dah. Innat tashabbuha birrijali falahu, karena mengikuti, menyerupai orang alim baik dalam amaliyahnya, dalam akhlaknya, termasuk dalam manhajnya, falahu, insyaallah beruntung. Allahumma amin. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita semua mengikuti
tasyabbuh dengan Ki Ishaq Yahya dalam hal kecintaan beliau dengan Nahdlatul Ulama. Saya tahu dengar cerita bagaimana Ki Ishaq Yahya ini semasa hidupnya termasuk orang alim Betawi yang Masya Allah mengajarkan anak-anak murid termasuk anak cucunya agar terus berpegangan kepada Nahdlatul Ulama. Mengajak muridnya supaya ikut NU. Kenapa? Karena memang NU itu luar biasa. Dalam Bahar Muhdas, saya mencoba menjelaskan tentang indahnya NU itu, kenapa Ki Ishaq Yahya mengajak kita supaya ngikut NU. Bahar Muhdas itu begini. Darakatul muhdasi tantaqilu fa'ilun 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 fa'ilu. Nah, sekarang saya jelaskan tentang NU nih. Yang dulu Ki Ishaq Yahya guru kita nih berpegangan, ikuti supaya kita bisa ngikut seperti beliau, cinta sama NU. Nahdlatul ulama wa tariqatuha fadkhul li nafasatiha waliji wa manahijuha wa madhahibuha qamat laysat fil mashyi 'alan nahaji. Saya ulangi. Nahdlatul ulama wa tariqatuha fadkhul li nafasatiha waliji wa manahijuha wa madhahibuha laysat fil mashyi 'ala iwaji wan nasu jami'an fi taba'in fa'ala hikamin wa 'ala hujaji wa idza bika dhaqal amru fakun muhtammin nahdati tanfariji. Nahdlatul ulama itu saudara-saudara, wa tariqatuha, dan tariqah jalan. Karena Nahdlatul Ulama itu sesungguhnya tariqah. Kalau ada orang ikut tariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, Naksabandiyah, ya NU itu tariqah. Lo ikut tariqah enggak? Lo ikut NU udah ikut tariqah. Fadkhul li nafasatiha waliji, masuklah kau dengan keindahan tariqahnya NU. Wa manahijuha wa madhahibuha laisat fil masyi ala iwaji, karena manhaj NU, madhabnya NU, laisat fil masyi ala iwaji, tidaklah dia jalannya bengkok alias lurus. Nah, saya mau jelaskan apa bedanya manhaj dengan madhab. NU itu punya manhaj, punya madhab. Manhaj itu saudara-saudara adalah kerangka berpikir. Kalau madhab itu pandangan dari hasil kerangka berpikir itu. Sebab orang bertindak, sesungguhnya sikap dan tindakan orang, pendapat orang itu akan terpengaruh dari cara berpikirnya, dari manhajnya. Ini saya ngomong begini nih manggut-manggut paham apa kagak? Insya Allah ya, ini mulai ngaji nih. Supaya tahu ada yang namanya manhajul fikri. Maka guru saya dulu bilang, apa bedanya manhaj sama madhab? Madhab itu hasil, kayak qaul. Kalau manhaj metode berpikir. Itu NU kenapa kalau bermadhab tidak qauli, tapi manhaji. Yang diambil kerangka berpikir.
Nahdlatul Ulama itu manhajnya jelas, yang diikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis. Ma'ana itu ana yang dimaksud Nabi, wa ashabi dan sahabat saya. Nabi itu Masya Allah orangnya toleran, orangnya tasamuh, orangnya lentur, orangnya lembut, pakai rifki itu lembut. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Dan begitu hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai agar kita melakukan apapun dengan kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala siwahu. Dan kalau Allah akan memberikan hasil, orang kalau misalnya berdakwah dengan kelembutan, pasti dakwah lembut lebih banyak hasil. Lah, guru kita Kiai Ishaq Yahya mengikuti NU karena tahu kalau NU itu manhajnya jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ngikuti Nabi, tolerannya, lembutnya, moderatnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan karangan Imam Syafi'i, Malik atau Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, bukan karangannya Imam Asy'ari dan Maturidi, bukan karangannya Imam Ghazali dan Imam Junaid. Wa innamahum, tapi imam-imam yang barusan saya sebut ini sesungguhnya ngikutin manhajnya para sahabat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi itu nggak gampang ngafirin orang misalnya. Loh, Nabi itu dulu kalau ngelihat ada orang udah baca syahadat, dihormati syahadatnya Pak. Nggak sembarangan. Dulu ada sahabat namanya Usamah. Ini ada tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin aja ada hadis ini. Usama bin Zaid satu saat dikirim bersama sekelompok pasukan untuk datang ke sebuah kabilah. Di kabilah itu ada seorang sesungguhnya sudah masuk Islam, tapi sahabat Usama dan lain-lain nggak tahu kalau ini udah masuk Islam. Waktu ketemu kepepet, dia baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama sahabat Usama tetap dibunuh. Sahabat Usama bin Zaid ditegur sama sahabat yang lain. Wahai Usama, kenapa dia orang baca syahadat masih lu bunuh? Wah, dia kan baca syahadat cuman kepepet doang itu. Akhirnya dilaporkan pada Nabi. Hai Usama, kata Nabi, kenapa kau bunuh dia padahal dia sudah membaca syahadat? Ya Rasul, dia membaca syahadat sesungguhnya karena kepepet. Hai Usama, kenapa kau bunuh dia padahal dia sudah baca syahadat? Ditanya sampai 3 kali. Kata Usama, ya Allah, andai kata aku belum dilahirkan ibuku, nyesel saya bunuh. Kata Nabi, apakah kau sudah buka hatinya sampai kau tahu kalau dia masuk Islamnya baca syahadatnya karena kepepet? Artinya Nabi nggak mau orang yang sudah baca syahadat lalu dikafir-kafirin. Nah inilah manhaj contoh yang diikuti oleh kita. Nahdlatul Ulama itu salah satunya tidak pernah ngajarin anggotanya, umatnya mengkafirkan sesama muslim. Yang itu kemudian diomongin oleh Imam Asy'ari, diabadikan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiaru A'lamin Nubala. Imam Asy'ari bilang pada muridnya, ya Zahir, namanya Zahir As-Sarakhsi, ishhad alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Zahir, dengerin omongan gua, kata orang Betawi. Lu catat omongan gua, anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah, saya tidak akan mengkafirkan sesama muslim selama dia sudah baca syahadat 1. Nah sampai sekarang itu NU pegang, makanya NU nggak mau ngapirin sesama muslim, berat, betul. Nah iya, lah urusan dia bikin dosa urusan dia, tapi Islam tetap.
Urusan neraka apa surga kan bukan urusan kita, yang punya surga neraka siapa? Allah. Itu NU. Itu karena pemikiran NU yang begini, manhajnya yang begini, NU banyak yang demen. Survei terakhir, saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong nih ya. Survei terakhir Al-Fara itu orang yang mengaku sebagai warga NU adalah 59,2 dari populasi muslim Indonesia. Gampangnya ngomong 60% muslim Indonesia itu NU. Kalau Islam sekarang di Indonesia jumlahnya 237 juta, jadi kurang lebih sekarang 140 juta orang Islam di Indonesia dari Sabang sampai Merauke NU. Termasuk yang kalau bulan puasa nggak puasa ngakunya NU. Termasuk yang kalau hari Jumat nggak sembahyang, lu kalau ditanya, lu Islam lu? Alhamdulillah Islam bang. Islamnya lu NU apa Muhammadiyah? Saya sih kayaknya NU kayaknya gitu. Loh kenapa NU? Ah, soalnya Kiai NU enak. Kiai NU itu nggak gampang mengkafirkan orang, itu yang saya demen katanya. Jadi saya tenang biar begini. Betul apa enggak? Nah, iya. Kalau Kiai NU enggak, karena beda pilihan gubernur atau presiden langsung dihukumi kafir, enggak. Itu urusan lain. Itu NU, Pak. Nah, ini yang penting. Sebab apa? Sebab rujukan NU sekali lagi tadi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Kalau Anda nggak percaya, nih saya termasuk pengurus NU yang paling rajin keliling. Hampir seluruh Indonesia saya sudah datang. Saya itu keliling, ntar ke Sorong, ntar ke NTT, ntar ke Ambon. Saya lihat dari ujung Sumatera sono-sono NU semua. Lah ngukur NU gampang. Saya asal sembahyang subuh pakai kunut, NU bukan tuh kira-kira? NU. Asal ada acara hall, NU bukan? NU. Asal ada, maaf nih, baca hadroh kayak tadi tuh, NU bukan? NU. Muhammadiyah nggak ada. Saya memang pernah diundang Maulid Nabi di Pejaten Village. Di situ ada Prof. Din Samsudin. Waktu itu beliau masih ketua PP Muhammadiyah yang undang saya ceramah. Pakai asyrokol juga Kiai. Saya kaget, plung. Wih, kata saya tumben juga nih Muhammadiyah pakai asyrokol, kata saya begitu. Ah, begitu anak-anak udah selesai asyrokol, sebelum saya ceramah masih sambutan, ada remaja yang main hadroh, saya panggil, sini tong. Lu remaja Muhammadiyah? Bukan Kiai, saya NU di Bon. Rupanya NU juga dia di Bon. Nah, Muhammadiyah nggak punya. Jadi ngukur NU gampang. Asal tahlilan, asal hol, asal selawatan, asal kunut, asal habis sholat wiridannya kenceng, kan begitu ya? Doanya keras, berarti apa namanya? Tambah lagi tuh, asal sebelum sholat tuh ada yang pakai puji-pujian tuh. Puji-pujian selawatan ya Kak? Tergantung. Kalau di NTB, puji-pujiannya mau sholat tuh selawatan NU ala NTB. Saya ke sana, saya dengerin orang NU NTB bikin selawatan NU enak. Nahdlatul Ulama, pusaka alim ulama, endegu jeragama, sampai ku tanah tamak. Nahdlatul Ulama, pusaka alim ulama, endeku jeragama, sampai ku tanah tamak. Saya tanya apa artinya? Oh katanya artinya Nahdlatul Ulama adalah pusaka alim ulama, warisannya guru-guru kita. Saya tidak akan pernah melepas mengikuti Nahdlatul Ulama sampai ku tanah-tanah, sampai saya masuk ke liang kubur. Masya Allah,
Ini orang NTB, muridnya Tuan Guru Soleh Hambali namanya. Saya ingin nanti muridnya guru kita Kiai Ishak Yahya ada yang bikin selawatan kayak begini, tapi pakai bahasa Betawi. Bisa nggak nih kira-kira? Bisa. Jangan kayak orang Jawa. Nunggu sembahyang subuh selawatannya pakai bahasa Jawa, tapi ngenes banget selawatan pensiunan. Nah nunggu subuhan selawatan bapak-bapak, ngenes banget saya dengerin. Sanajan urip duit pas-pasan, sing penting atine kepaiman, iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman, uripe ayem dununge aman. Ya Rasulullah, Atfataya jiratal alami, ya uhailal juhi wal karami, ya uhailal juhi. Asal selawatan kata saya pasti NU. Nah, kenapa kok NU bisa begitu dicintai? Oh ternyata tadi karena toleran, tasamu, penuh kelembutan, samha. Lah karena Nabi yang mengatakan bu'itsu bil hanifiyyatis samha. Aku diutus Allah membawa agama yang hanif, yang lurus dari sisi tauhid, tapi samhah, toleran ketika melihat perbedaan dan toleran ketika kumpul di masyarakat. Ngelihat orang beda nggak usah kaget Pak. Beda madhab fikih yang tadi saya bilang, bagi NU Muhammadiyah bukan musuh. Bagi NU Wahabi bukan musuh. Bagi NU Persis bukan musuh. Itu kawan, sama-sama Islam. Cuman dia milih pendapat begitu. Kalau mereka menganggap NU musuh, berarti salah dia. Kita nggak pernah nganggap musuh. Betul apa tidak? Nah, iya. Kalau ada orang memusuhi orang Muludan, musuhi bikin acara hol, yang salah dia. Kalau kita nggak pernah nganggap musuh. Bagi NU, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang apapun agama yang berbeda, suku apapun, etnis apapun, bukan musuh. Mereka adalah kawan karena sama-sama makhluk Allah. Ini jelas Pak. Maka jangan lagi ada orang mau nolong orang aja pakai nanya apa agamanya. Mau nyolatin mayit pakai nanya, lu kemarin 01 apa 02? Ada yang begitu ada ya? Nah, orang mati kasihan sholatin aja dah. Gak usah terlalu begitu. Masa orang jatuh dari motor debu pakai ditanya. Islam bukan lo? Katolik Pak, ya udah tunggu temen lo, gue Islam gitu. Giliran Islam masih ditanya, Islam bukan? Alhamdulillah Islam Pak. Serius? Serius. NU apa Muhammadiyah lo? NU Pak, alhamdulillah. Benar, benar. NU-nya P3 apa PKB? P3 Pak. Sini P3 apa PKB yang banyak? Keburu mati. Ini penting. Nah, karena madhabnya jelas, maka madahibnya, produk-produk manhaj itu
hasil-hasilnya lurus. Laisat fil masyi ala iwaji. Coba lihat pandangan-pandangan NU, keputusan Bahsul Masail NU, keputusan Muktamar NU, pasti bagus semua, Pak. Termasuk misalnya langkah-langkah yang dilakukan, bagus semua. Karena ini dibahas oleh ulama-ulama yang moderat, yang ilmunya luas. Orang kalau ilmunya luas, kata Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, guru kita, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruhu. Orang kalau ilmunya luas, bacaannya luas, ittasa'a sadruhu, hatinya luas. Makna hatinya luas apa? Bijaksana. Orang kalau ilmu bacaannya banyak, luas, bijaksana. Salah satu ciri orang yang bijaksana, wa qalla inkaruhu 'alan nas. Orang bijaksana tidak gampang nyalain orang tuh. Orang bijaksana tidak gampang musuhin orang. Saya ditanya, kenapa Banser NU suka ngejaga gereja, ngejaga pura, ngejaga wihara, dan lain-lain? Karena begini, ini namanya, kalau orang ngaji usul fikih itu ada saddud dari'ah, tapi juga ada fathud dari'ah. Ini saya jelasin gini, manggut-manggutnya kelihatannya paham apa enggak nih? Saddud dari'ah itu begini, kita diajari nutup jalan. Ad-dari'ah maknanya at-thariq, jalan. Kau dalam agama kita dilarang mencaci Tuhannya orang lain, agar orang lain tidak mencaci Allah. Betul apa tidak? Ayatnya jelas itu dalam Quran. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Jangan kau caci Tuhan yang disembah oleh orang lain, fayasubbullaha, karena itu akan menyebabkan mereka mencaci Allah. Ya dia mau pakai salib, mau apa, urusan dia. Betul betul. Dulu ada kiai pidato di Jakarta. Saya cuma ngutip ceramahnya ini, bukan saya ceramah. Maksud saya yang kayak gini nggak boleh. Ini perlu saya tegaskan. Jangan cuma karena supaya orang ketawa, lalu orang seneng, dia bikin ceramah begini, nggak bagus. Saudara-saudara, Tuhan dibikin di kalung, ditaruh di kalung. Maksudnya salib gitu. Ada penceramah begitu ceramah. Dibawa main bola, lah kasihan Tuhannya pusing gitu. Paham gak nih kira-kira? Anak-anak muda ketawa. Nah kalau cuma main bola pusing lumayan. Nah ini Tuhannya dipakai pacaran, dia pelukan, dia ciuman. Tuhan di antara laki dan perempuan, engap, kata dia begitu. Waduh, kata saya jangan ini. Kena ayat tadi tuh. Betul apa tidak? Maka agama melarang kita mencaci Tuhan orang, sesembahan orang, karena itu akan menyebabkan mereka mencaci kita. Nah, sebaliknya, kalau kita orang Islam, ketika kita mayoritas, menghormati yang minoritas kita hormati. Kita jaga gerejanya, kelentengnya. Lo yang dijaga tuh bukan cuma gereja doang. Coba lihat dong semua. Gereja, kelenteng, pura, wihara. Tujuannya apa? Agar ketika nanti Islam dimanapun minoritas, dia mayoritas, dia nggak ganggu kita. Begitu Pak. Ini saya mau cerita. Saudara-saudara kita di Papua itu betul-betul merasakan bagaimana kalau ini masjidnya NU terutama, tahu nih masjid NU, maaf nih, orang-orang Papua gak berani ganggu. Masjid NU tuh jangan, orang NU baik, tuh gitu. Ini pondoknya orang NU, majelis taklimnya orang NU, jangan diganggu, orang NU baik, tuh gitu Pak. Lalu mungkin ada yang nanya, kenapa membubarin pengajian? Banser, kan begitu kan? Jaga gereja, membubarin pengajian. Ini terus kan yang kemudian dibolak-balik disampaikan. Anda harus tahu,
Itu yang namanya Banser, jutaan pengajian sejak saya kecil sampai sekarang, ngaji kemana-mana yang jaga Banser. Nggak ada pengajian yang dibubarin Banser, nggak ada. Kalau ada katanya pengajian dibubarin Banser, itu pasti isinya provokasi. Bukan isi pengajian, saudara-saudara. Isinya memecah belah, isinya provokasi. Itu kalau dibubarin pasti karena itu. Banser diajarin gitu, provokasi supaya negara ribut, ya kan begitu. Sudah baik-baik begini, provokasi amalia, lu maulid bid'ah, neraka, lah kesel itu yang Banser, betul tidak? Nah makanya itu. Tapi saya ingin sampaikan pada Banser-Banser, besok lagi juga kalau ada yang begitu, cara bubarinya harus yang soft. Yang apa namanya? Yang smooth. Caranya gimana? Jangan ente langsung laporin aja sama polsek. Begitu ya Pak Kapolsek ya, sama camat. Mana Kapolseknya? Oh belah sini Pak Kapolsek. Kan begitu. Iya, ya maklum yang namanya Banser juga kan ya anak muda, sekolahnya kan tingkat-tingkatan juga. Kata orang Madura, cem-macem. Kapasitas keilmuannya macam. Orang NU kan memang macam-macam Pak. Nggak ada yang NU-nya kuat. Ya tapi pendidikannya begitu. Di Madura, jangan tanya. Mayoritas NU. Saya kemarin sekitar 3 minggu lalu mengisi acara Harla NU di Pamekasan di lapangan. Yang hadir 10.000 Pak. Lapangannya besar, 10.000 gerimis itu nggak ada yang geser. Satu pun nggak ada yang geser. Gerimis. Saya bilang saya percaya kalau mayoritas ahli surga orang Madura, percaya saya. Luar biasa orang Madura, luar biasa NU. Mayoritas di sono NU. Saking kuatnya NU di Madura, itu copetnya aja NU di sana. Di Madura copetnya aja NU Pak, saking kuatnya NU. Ya Allah. Cuman ya orang Madura tadi ada juga yang wawasannya masih rendah, ya Banser juga begitu. Orang Madura, masya Allah, nyari ikan sampai Australia. Waktu saya ke Australia, saya diundang maulid Australia, kata orang Australia, orang Madura Sumeneb cari ikan sampai Australia. Lah kan ditangkap sama polisi perairan Australia. Maaf saudara, sudah melanggar wilayah batas laut Australia. Loh, kata siapa? Ini laut Tuhan katanya. Orang Madura bilang ini laut Tuhan. Loh Anda ini sudah mengambil ikan kami, ini ikannya Australia. Loh mulai kapan saudara ini Kak Tuan ikan punya KTP katanya. Lagian ini ikan Sumeneb lari ke sini saya kejar begitu. Masya Allah orang Madura itu. Ya ilah, susah lawan orang Madura. Tapi fanatik NU-nya luar biasa sama kayak fanatiknya orang Betawi. Nah hadirin, tidak terasa sudah 1 jam saya bicara. Sekali lagi semoga kita yang hadir di sini dapat berkahnya hadir haul guru kita Kiai Haji Ishaq Yahya, dan juga kita bisa mengikuti perjuangan beliau, akhlak beliau, perjuangannya di NU, perjuangannya mengembangkan ilmu, dan juga bagaimana kecintaan beliau dengan ilmu. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.